Melanjutkan segmen sebelumnya, pada segmen keempat dari modul spektroskopi reflektansi ini, kita akan mempelajari penggunaan praktis spektral reflektansi untuk identifikasi material. Seperti yang sudah dibahas pada segmen yang lalu, reflektansi dapat digunakan untuk identifikasi atau bisa dibilang interpretasi jenis material yang dalam hal ini adalah mineral berdasarkan pola atau pattern reflektansi yang dihasilkan, khususnya pola absorpsi pada kurva. Teknik ini mungkin berkembang pesat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Orang-orang ataupun lembaga penelitian juga ikut mengembangkan basis data reflektansi. Basis data yang sudah dikembangkan antara lain USGS Spectral Library, GPL Spectral Library, juga ada beberapa spectral library yang lain. Database spektral ini berisi informasi spektral reflektansi, termasuk sampel mineral, batuan, dan tanah, serta campuran bahan lain yang dihitung secara matematis. Selain itu juga ada tumbuhan, komunitas vegetasi, mikroorganisme, dan bahan buatan manusia. Pembuatan spectral library dengan mengukur reflektansi material yang dapat dilakukan di dalam kondisi laboratorium maupun pengukuran langsung di lapangan. Berikut adalah gambaran pengukuran spektral reflektansi guna keperluan pembuatan database spectral library yang dilakukan oleh tim dari USGS. Alat yang digunakan adalah spektroradiometer yang ditembakkan pada material dalam berbagai konfigurasi pengukuran. Demikian juga pengukuran yang dilakukan di laboratorium. Kebetulan Laboratorium Teknik Eksplorasi dan Pemodelan Bahan Galian Teknik Pertambangan ITB juga memiliki alat spektroradiometer yaitu ASD Fieldspec 4 untuk pengukuran dan pengambilan data spektral reflektansi. Alat ini sudah banyak digunakan baik untuk riset maupun untuk keperluan tesis dan tugas akhir mahasiswa. Kalau Anda perhatikan, jika pengukuran langsung di lapangan kita menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi, sedangkan jika di laboratorium digunakan cahaya dari lampu, biasanya berupa lampu halogen dan dapat juga menggunakan alat kontak probe yang juga mempunyai lampu halogen internal. Lampu halogen ini mempunyai karakteristik yang mirip dengan cahaya matahari. Setelah data pengukuran reflektansi didapat, maka data tersebut selanjutnya dapat diolah untuk dilakukan interpretasi mineral berdasarkan fitur reflektansi yang ada. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pada umumnya, analisis fitur reflektansi pada kurva standar dengan melihat bentuk absorpsi, kedalaman, dan fitur full width at half maksimum. Kurva ini juga dapat dilakukan penyesuaian seperti normalisasi menggunakan continuum removal yang tujuannya untuk mempertegas bentuk absorpsi dan penentuan panjang gelombang yang khas. Jika Anda tertarik mempelajari tentang bagaimana spektroskopi reflektansi dalam identifikasi mineral, saya sangat menyarankan Anda untuk membaca beberapa paper berikut seperti paper karangan dari Hauff tahun 2008 dan juga paper dari Van der Meer tahun 2004. Salah satu pemanfaatan praktis dari analisis remote sensing berbasis reflektansi adalah indeks vegetasi dan indeks mineral. Apa itu? Indeks atau semacam formula perhitungan atau bisa dibilang sebagai transformasi spektral yang menggunakan dua band atau lebih yang ditujukan untuk memperjelas kenampakan atau bagian dari suatu material. Jika indeks vegetasi yang ingin ditunjukkan adalah vegetasi. Demikian pula dengan indeks mineral. Indeks vegetasi dan indeks mineral banyak digunakan dalam analisis remote sensing. Saya coba tunjukkan bagaimana cara indeks ini bekerja. Misalnya indeks vegetasi. Vegetasi khususnya tumbuhan hijau memiliki fitur spektral yang khas yang tidak dimiliki oleh material lain. Kurva spektral vegetasi seperti pada gambar ini. Masing-masing panjang gelombang, baik visible near infrared hingga short wave infrared, berhubungan dengan properties dari vegetasi itu sendiri, seperti pigmen, klorofil, biofisik, lignin, dan kelembaban. Fitur yang khas ini terutama adanya nilai reflektansi yang rendah pada rentang visible red dan naik tajam pada near infrared, atau jika dibandingkan dengan Landsat 7 setara dengan band 3 dan band 4. Lalu orang-orang mencoba membuat vegetasi indeks berdasarkan perilaku ini. Mulanya indeks vegetasi sederhana atau simple vegetation ratio dibuat dengan membandingkan band near infrared dengan band red. Lalu indeks ini berkembang menjadi Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI.
NDVI merupakan salah satu indeks vegetasi yang paling terkenal hingga saat ini. NDVI secara sederhana dapat menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman. Meski demikian, jika dikaji lebih mendalam, NDVI dapat menggambarkan situasi biofisik dari sebaran tumbuhan yang ada di daerah tertentu. Indeks vegetasi kemudian berkembang lebih jauh lagi. Banyak peneliti yang mencoba mengembangkan dan membuat berbagai indeks vegetasi untuk tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan kombinasi beberapa band atau panjang gelombang. Berikut beberapa di antaranya. Saya sendiri termasuk salah satu yang pernah mengembangkan indeks vegetasi baru untuk tujuan mendeteksi anomali pada tumbuhan yang berkaitan dengan endapan mineral. Mungkin nanti kita akan mempelajari lebih detail lagi pada modul Geobotanical Remote Sensing. Selain indeks vegetasi juga ada indeks mineral. Pada prinsipnya, indeks mineral sama dengan indeks vegetasi. Indeks mineral dibuat dengan harapan agar dapat meningkatkan deteksi terhadap suatu mineral. Pembuatan atau pengembangan indeks mineral sama dengan indeks vegetasi, yakni berbasis reflektansi. Coba perhatikan gambar berikut masing-masing untuk reflektansi mineral lempung dan mineral besi oksida. Pada reflektansi mineral lempung, yang menjadi kunci khususnya berada pada rentang shortwave infrared. Beberapa peneliti lalu kemudian mencoba membuat indeks mineral lempung sederhana, yaitu membandingkan nilai yang berada pada shortwave infrared pertama atau pada sekitar 1,55 hingga 1,75 mikrometer dengan shortwave infrared kedua berada pada 2,09 hingga 2,35, di mana pada shortwave infrared 1 mempunyai nilai reflektansi yang tinggi dan sebaliknya pada shortwave infrared 2 memiliki nilai reflektansi yang rendah. Terciptalah indeks mineral lempung. Dengan prinsip yang sama, bisa juga dibuat indeks mineral pembawa besi oksida. Lalu bagaimana penerapan indeks ini pada analisis remote sensing? Ya, dengan mudah kita dapat coba membandingkan band-band yang mewakili panjang gelombang yang terkait pada masing-masing citra seperti yang ditunjukkan pada gambar-gambar ini. Jika Anda perhatikan, indeks vegetasi ataupun indeks mineral selalu membandingkan nilai reflektansi yang tinggi dibagi dengan nilai reflektansi yang rendah. Ini dengan harapan bahwa nilai indeks yang tinggi akan mencerminkan target material. Dalam konteks grayscale, nilai tinggi mengacu pada warna terang dan nilai rendah mengacu pada warna gelap. Oleh karena itu, pada gambar daerah yang diinterpretasikan warna terang, berarti secara kualitatif mempunyai komponen mineral target yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah warna gelap. Anda dapat membaca lebih detail lagi pada paper yang ditulis oleh Sabins. Yang perlu saya tambahkan juga saat ini ada banyak indeks mineral yang telah dibuat, baik itu berdasarkan data hiperspektral maupun multispektral, yang menyesuaikan cakupan band citra tertentu. Indeks-indeks ini dapat digunakan dalam analisis remote sensing. Demikian sekilas mengenai bagaimana pemanfaatan spektral reflektansi dalam mengidentifikasi material ataupun mineral. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih.